Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Wordy.id telah live dan ini adalah event perdananya dari Wordy.id yang sekarang kita masuk ke Wordy Talks. Jadi buat teman-teman semua yang tahu Wordy Talks itu awalnya dari channel Mediandana, sekarang dihibahkan ke channelnya wordy.id gitu. Sekarang sambil nunggu teman-teman gabung, kita sambil undang ya teman-teman semuanya untuk join. Bentar ya. Kita lagi nunggu teman-teman yang lain untuk gabung. Dan juga sambil nunggu teman-teman semua, silahkan saya minta untuk tulis nama dan kota kalian berasal, biar nanti saya sapa. Saya akan munculin di layar. Oke. Jadi teman-teman semua silakan diketik di kolom komentar. Nanti akan saya tampilin di kolom komentar dari mana teman-teman berasal, namanya siapa. Saya kasih tahu ya caranya gimana. Nah, jadi seperti itu. Silahkan teman-teman semua ketik di kolom komentar di YouTube-nya masing-masing nama dan kota asal teman-teman semua. Nanti akan saya sapa satu-satu. Jadi nanti kita masih menunggu juga dari Kak Diranya untuk datang, karena kan ini masih ada sekitar 7 menit lagi, kurang lebih ya. Jadi sambil menunggu 7 menit lagi, saya coba sapa, ada yang udah masuk komen. Nah, dari Kurota Ayun, Majid ada di Tangerang. Waduh, Tangerangnya di mana nih? Kayaknya deket nih sama rumah saya. Tapi sebelum lebih lanjut, saya sekarang lagi ada di Flinders. Saya ada di library-nya Flinders. Nggak kelihatan ya teman-teman semua. Ini ada di South Australia, di Adelaide. Jadi teman-teman semua sekarang lagi nyaksiin, saya lagi live langsung dari Adelaide. Saya juga akan sapa-sapa kalian, dan ini Tangerang ini dekat rumah saya nanti pas saya pulang ke Indonesia. Lalu ada lagi Elvin Hanifatul dari Madiun. Waduh, Madiun jauh juga ini Madiun ini. Ada lagi ternyata nih yang jauh, yaitu Febianti dari Makassar. Sebelumnya saya mau coba tanya teman-teman semua, tolong ketik juga di kolom komentar. Suara saya jelas nggak kedengeran ya? Jangan sampai nanti di tengah-tengah jalan tiba-tiba suara saya nggak kedengeran. Sayang banget kan? Ya, silakan tulis di kolom komentar suara saya jelas nggak kedengeran, atau mungkin videonya gimana, sudah jelas atau enggak, atau mungkin sinyalnya jelek, saya dari putus-putus atau gimana gitu. Ya, silakan tulis di komentar biar saya tahu feedbacknya dari teman-teman. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi sambil nungguin yang lain, mau jelasin sedikit sih sebenarnya tentang Awardee.id. Kebetulan kita baru launching, bukan launching sih sebenarnya, tapi soft launching, di mana kita soft launching itu beberapa hari yang lalu. Sebenarnya kita itu adalah platform media yang menyediakan informasi buat teman-teman semua tentang beasiswa, tentang tips and trick gimana cara dapetin beasiswa, lalu teman-teman nanti juga akan dapetin bagaimana caranya belajar IELTS, melakukan interview yang baik gimana, lalu juga teman-teman nanti akan mendapatkan sharing kayak sekarang yang akan kita lakuin dari para awardee yang udah sukses dapetin beasiswanya, dan juga mungkin dari teman-teman juga yang sudah kuliah di luar negeri dengan menggunakan uang sendiri atau self-funded gitu. Ini udah banyak banget yang masuk di kolom komentar. Alhamdulillah ya, suaranya jelas ternyata. Ini mungkin settingan coba saya ganti sedikit, biar lebih jelas kebacanya. Nah, ini kayaknya lebih jelas. Oke. Sekarang kita bacain lagi dari siapanya, dan sekarang masih menunggu Kak Dira ya. Kemungkinan sih 4 menit lagi akan datang, karena di sini jam saya waktu Adelaide itu adalah 18.26. Mungkin di teman-teman masih kurang 4 menit lagi menuju jam 4 ya. Lalu ada
Agus Salim dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Waduh, selamat sore teman-teman di Sulawesi Selatan. Semoga bermanfaat ya acara hari ini. Lalu ada juga Nur Cahaya, Cahaya dari Medan. Waduh, Cahaya dari Medan, ada Cahaya lagi dari Timur. Lalu juga ada Nasya dari Jakarta. Aduh, akhirnya ada juga dari Jakarta ini. Dari Jakarta ada Nasya Hairunisya. Lalu ada Nela Rosa dari Medan. Horas, Medan. Saya itu sempat 2 bulan ya di Medan. 2 atau 3 bulan gitu untuk saya diklat waktu itu di Medan, dan kotanya enak banget di Medan. Saya jadi kangen ini, Meranti. Bolu Meranti. Biasanya sering banget dapat oleh-oleh bolu Meranti dari Medan. Nah, buat teman-teman semua yang baru gabung, tolong ditulis juga kayak teman-teman yang lain nih, nama kalian, lalu kotanya dari mana, biar nanti saya coba bacakan di kolom komentar, karena saya pengen nyapa teman-teman semua yang udah gabung di acara kita, dan ini sudah alhamdulillah banyak juga yang gabung. Jadi biar lebih asik gitu, kita kan mulainya dengan perkenalan. Nah, saya pengen tahu juga nih, kira-kira teman-teman itu dari mana sih, dan siapa aja namanya, gitu. Jadi silahkan buat teman-teman semua, diketik di kolom komentar nama dan kota asalnya. Oke, mungkin aja nanti ada teman-teman juga yang dari kota yang sama, terus juga pengen ngejar beasiswa yang sama juga, kan bisa nanti tuh saling ngobrol. Bahkan mungkin nanti saling ketemuan untuk latihan interview, untuk latihan speaking misalnya, atau jadi study buddy. Itu sangat berpengaruh banget sih buat teman-teman belajar nantinya. Sambil nungguin juga, ada baiknya kalau teman-teman mulai dicicil ya pertanyaannya. Nanti coba teman-teman semua ditulis di kolom komentar juga. Formatnya adalah nama kalian, lalu pertanyaannya apa, dari mana juga berasal. Jadi nama, kota asal, dan pertanyaan. Nanti akan saya buatkan petunjuknya ya. Bentar ya, saya tulis dulu ya. Nama, lalu kota, lalu pertanyaan. Nah, seperti ini. Jadi buat teman-teman semua yang nanti ingin bertanya ke kehadirannya langsung atau ke saya boleh juga, ketik pertanyaannya di kolom komentar. Seperti ini formatnya. Namanya siapa, kotanya dari mana, lalu pertanyaannya. Gitu. Nanti akan kita kumpulkan, nanti akan dipilih sama Kak Dira. Oh iya, satu lagi buat teman-teman semua. Nanti akan saya kasih untuk 2 penanya ya. 2 penanya terbaik akan dapat hadiah dari saya dari Australia. Alhamdulillah Kak Dira udah hadir. Gimana Kak Dira? Selamat datang. Iya, terima kasih. Suaraku udah cukup jelas belum? Alhamdulillah jelas banget, gambarnya juga jelas. Oke. Oke, tadi kita lagi sapa-sapa nih Kak Dira buat teman-teman yang udah datang. Banyak banget, dan sebelumnya Kak Dira bisa baca nggak komentar-komentar teman-teman yang ada di kolom komentar? Di sebelah kanan ada pilihan komen nggak? Nggak ada sih, soalnya ini pakai HP. Tadi pakai MacBook nggak bisa kebuka ya, harus download Oh, gitu. oh gitu. Oke, sorry. Pakai Safari nggak bisa. Oh, pakai Safari nggak bisa? Nggak tahu tuh kenapa. Oh, karena oke deh, nggak apa. Nanti saya coba bacain pertanyaan-pertanyaan, karena gini Kak, nanti 2 pertanyaan terbaik, tolong Kak Dira pilih, nanti akan kita kasih, akan saya kasih untuk souvenir dari Australia, gitu. Wah, Karena kebetulan sebentar lagi akan pulang ke Indonesia tanggal 29, jadi oh bisa saya bawa oleh-oleh sekalian, iya. gitu. Oke. Oke, tanpa mengulur waktu dengan lebih lama lagi, saya mau coba perkenalin dulu sedikit ya tentang Kak Dira. Jadi Kak Dira ini tuh orang yang sangat hebat banget, YouTuber sejati nih kayaknya nih Kak Dira nih.
Kak Dira ini tuh subscribernya udah 13K loh coy. Udah gede banget subscribernya. Dan ini Kak Dira merupakan awardee dari LPDP yang alhamdulillah dia dapat di Southampton University ya Kak Dira ya, di Iya. Applied Linguistics. Jadi buat teman-teman semua yang pengen banget ke UK dan mudah-mudahan sesuai dengan tema kita, pengen banget ke UK dan pengen dapat LPDP, mungkin bisa bertanya dengan Kak Dira langsung, dan mungkin selama kita melakukan interaksi ini ada insight yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sedikit perkenalannya, mudah-mudahan itu bisa lebih membuka pertanyaan nanti teman-teman ke depan. Nah, kita mulai aja Kak Dira ya. Oke. Nah, jadi gini Kak Dira, sebelum kita mulai saya pengen bikin permainan dulu Kak Dira. Jadi saya pengen ngebawa Kak Dira untuk kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu, seolah-olah Kak Dira itu lagi menjadi Kak Dira yang sebelum mendapat beasiswa LPDP. Nah, tapi baiknya dari saya adalah Kak Dira bisa menggunakan pengalaman Kak Dira dari yang udah Kak Dira dapetin untuk ngelakuin misi ini. Jadi anggap Kak Dira itu sebagai calon awardee yang lagi, atau bisa dibilang scholarship hunter yang lagi memburu beasiswa favoritnya. Nah, kira-kira kalau Kak Dira mau mulai dari awal, misalnya belum punya nilai IELTS, lalu belum mikirin dokumen apapun, dan bahkan mungkin buta informasi tentang beasiswa apa yang harus kita pilih. Nah, itu kira-kira dalam waktu sebulan ini tuh Kak Dira mesti ngapain sih kira-kira? Oke, dalam waktu sebulan itu harus sampai daftar beasiswa atau gimana? Sampai akhirnya Kak Dira tahu mau apply kemana, terus apa aja syarat-syaratnya, sampai akhirnya apply gitu. Oke, 1 bulan sampai apply? 1 bulan sampai apply. Ya, 1 bulan sampai apply ini mepet banget dan ini nggak direkomendasikan. Jadi kalau memang kalian adalah pejuang beasiswa, paling tidak kalian harus menyiapkan waktu 1 tahun, itu biar aman. Karena kalau 1 bulan kurang dan mau daftar sementara IELTS saja belum tahu, masih buta, maka saran saya buat saya yang waktu itu ya belum mendapatkan beasiswa, maka akan saya minta untuk mengurungkan dulu. Daripada memaksakan diri untuk mencoba tapi nanti hasilnya nggak maksimal. Karena untuk IELTS saja itu sertifikatnya baru keluar 2 minggu setelah tes. Jadi itu benar-benar mepet banget. Belum lagi kalau untuk beasiswa LPDP sendiri harus banyak yang dipersiapkan, seperti untuk esainya itu ada online assessment juga, ada kayak psikotes kayak gitu, belum lagi wawancara dan lain sebagainya. Yang kelihatannya mungkin gampang, cuma kayak 3 tahap, tapi persiapannya itu harus berbulan-bulan. Jadi kalau memang terpaksa saya punya waktu 1 bulan, yang pertama akan saya lakukan tentu saya akan riset. Karena kan tadi katanya saya belum tahu apa-apa. Saya akan riset. Oke, dan riset ini sebenarnya nggak cukup sehari 2 hari. Bahkan kalau berdasarkan pengalaman saya, riset ini bisa dibilang sepanjang perjalanan saya mencari beasiswa, saya tuh benar-benar riset terus. Kayak tiada hari tanpa cari info tentang beasiswa. Bahkan kalau misal saya harus keluar kota atau harus meninggalkan riset, maka gimana caranya di hari berikutnya ketika saya punya waktu luang, kayak saya tuh harus gimana ya, kayak nyaur gitu, yang kemarin saya nggak riset, berarti hari ini saya risetnya harus double, seperti itu. Jadi ya itu, yang pertama saya lakukan riset, karena nanti dari riset ini saya tahu langkah saya harus kemana, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Semuanya nanti akan saya dapatkan dari riset ini. Dan nanti tentunya ketika riset hasilnya itu masih kurang memuaskan, masih ada beberapa informasi yang saya belum ketahui, saya harus follow up dengan cara konfirmasi mungkin ke senior yang sudah mendapatkan beasiswa, atau ke orang-orang yang mungkin bisa saya japri lewat Instagram dan lain sebagainya, lewat YouTube, seperti itu. Nanti dari situ saya akan membuat timeline, apa saja yang harus saya lakukan, apa yang harus saya prioritaskan, lalu bagaimana saya akan meraih tersebut. Jadi ibarat kita mau mencalonkan diri menjadi pemimpin, kita harus punya visi dan misi. Visinya sudah jelas mau mencari beasiswa, misinya ini yang harus dijabarkan lagi seperti apa langkah konkretnya. Kayak gitu mungkin kira-kira. Wih, cakep banget. Ini karena udah belajar dari yang kemarin-kemarin, Kak ya? Iya.
Berarti teman-teman inget ya, tadi Kak Dira bilang sebulan itu sangat impossible ya Kak ya? Bisa dibilang Iya, kayak gitu? sebulan itu modal nekat namanya. Modal nekat. Oke, berarti tadi kata kunci yang paling penting adalah riset. Nah, kira-kira menurut Kak Dira nih, dari riset itu lebih baik kita lebih fokus ke kotanya atau ke sponsornya, sponsor beasiswa maksudnya? Kalau misal kita mau carinya itu beasiswa, maksudnya kayak udah kelihatan nih dari awal kayaknya kita nggak mungkin deh kuliah di luar negeri tanpa beasiswa gitu kan. Berarti yang harus diprioritaskan adalah beasiswanya. Kecuali kalau kita sanggup pakai dana pribadi, maka ya udah kita cari aja destinasinya seperti itu. Karena kan kita harus mempertimbangkan bahwa beberapa beasiswa itu punya ketentuan yang spesifik. Seperti misalnya Oke. AAS hanya bisa di Australia seperti itu kan. Kalau LPDP mungkin masih ada opsi lain di beberapa negara seperti itu. Jadi pertama kira-kira mau pakai beasiswanya apa dulu. Syukur-syukur sih jangan hanya terpaku ke satu beasiswa. Karena ibarat kita menyebar jala atau menyebar umpan, sebarlah umpan sebanyak-banyaknya. Kita nggak akan pernah tahu umpan mana yang akan dapat ikan seperti itu. Jadi pengalamanku dulu juga aku nggak cuma daftar ke LPDP, aku coba Fulbright, aku coba AA seperti itu karena nggak tahu ntar rezekinya di mana gitu kan. Nah, jadi ya pertama beasiswanya itu dulu. Kalau misal waktu itu aku daftar AAS, ya berarti aku spesifik risetnya kampus-kampus di Australia. Kalau LPDP karena lebih luas, jadi aku bisa punya opsi lain. Seperti itu sih. Wah, ini saya jadi keingetan sama videonya Kak Dira, bahwa Kak Dira pernah bilang, sebar aja aplikasi kamu ke banyak beasiswa. Dan itu Kak Dira sering banget bilang kayak gitu. Nah, ini cocok banget dengan yang saya rasain, Kak ya. Jadi, kita tuh nggak cuman satu doang rezeki itu. Mungkin rezeki itu tersebar di mana-mana. Tinggal kita cari aja rezeki kita di mana gitu kan, Kak ya? Betul, betul ya. Jadi jangan cuma nyoba satu aja. Karena kalau nyoba satu, ya barangkali cobaan pertama kita belum berhasil, tapi ternyata ketika kita nyoba beasiswa lain, itu adalah jodoh kita. Kita nggak tahu rezekinya di mana. Oke, cakep banget jawabannya Kak Dira ini. Cocok banget nih dengan YouTube-nya Kak Dira yang berbobot banget isi-isinya. Sama ini Kak, sekarang kita udah spesifik ke masalah sponsornya. Tadi Kakak sempat bilangin kan, kita riset di sponsornya nanti akan menyesuaikan dengan negara dan kampus-kampus yang ada di negara itu kan. Sekarang pertanyaannya kalau Kak Dira udah tahu oke LPDP dalam konteks ini. Nah, itu kira-kira sebagai newbie nih, sebagai newbie yang belum pernah coba, itu apa sih yang harus disiapin dulu untuk spesifik LPDP ya? Oke, untuk LPDP kita akan tahu ke depannya kita harus ngapain ketika kita udah riset tadi kan. Jadi memang ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan, kayak pengen dapat beasiswa tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Mulainya pertama itu dari riset, karena riset itu ibarat kita nanti tahu petanya, ke depan kita akan gimana. Ibaratnya kita mau menempuh perjalanan dari misalnya Jakarta ke Semarang, kita harus tahu petanya. Nanti kita tahu ambil jalan yang mana yang lebih efektif, kira-kira di depan akan ada hambatan mana, akan ada berapa perempatan, seperti itu. Jadi kita harus riset dulu. Nah, nanti setelah riset, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah refleksi lagi ke diri kita sendiri-sendiri. Jadi misalnya gini, kemampuan bahasa Inggris kita kayaknya itu perlu lagi ditingkatkan. Maka berarti yang harus kita prioritaskan adalah bahasa Inggrisnya dulu. Nah, untuk sebagian orang yang bahasa Inggrisnya udah bagus, maka dia bisa maju ke step berikutnya. Misalnya membuat esai, seperti itu. Jadi silakan dari sekian banyak persyaratan, dipilih dulu dan kayak ditimbang-timbang kira-kira mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang bisa dikesampingkan. Tentu misalnya surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan sehat, itu kan nggak harus dicari saat itu juga. Jadi itu bisa dikesampingkan dulu. Nah, nanti itu tadi, kalau memang bahasa Inggrisnya kurang, maka coba tingkatkan dulu bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya sudah bagus, tapi ternyata kemampuan menulis esainya itu makan waktu berbulan-bulan, maka fokus dulu ke esainya seperti itu. Jadi tergantung lagi ke individunya, kira-kira lemahnya di mana. Nah, yang lemah itulah yang harus diperbaiki. Nah, itu banget ya, teman harus tahu semua bahwa kita harus tahu dulu kelemahan kita, di mana itu yang akan harus kita improve lebih fokusnya. Oke, menarik banget nih Kak, makin seru nih, kayaknya makin panas ini kita bahasannya. Oh, teman-teman semua, sekali lagi kita ingetin ya, Kak Dira cuma punya waktu 40 menit, jadi di 20 menit pertama, kita akan fokus ke materi, lalu yang 20 menit berikutnya, kita akan fokus ke pertanyaan. Gitu, oke Kak? Oke. Oke, lanjut ya. Kak Dira, kalau boleh tahu nih, kira-kira yang paling sulit dari tahapan LPDP apa sih kemarin Kak, dan gimana cara ngatasinnya? Oke.
Jadi di LPDP sendiri itu mulai tahun 2017 ada 3 tahap. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua itu seleksi online, dan yang ketiga adalah seleksi substansi. Meskipun sempat ada perubahan antara 2017 dan 2018, jadi ada beberapa bagian di tahap ketiga, seperti misalnya esai itu dulu masuknya tahap ketiga. Terus kalau nggak salah tahun 2019 itu dimasukkan ke tahap kedua. Tapi intinya itu sama, hanya tahapannya saja yang diubah sedikit. Nah, berdasarkan pengamatan juga tanya dari teman-teman dari di LPDP yang memang sudah merasakan ketiga tahap tersebut, yang memang paling menegangkan adalah wawancara. Selain menegangkan, ini paling menguras energi, pikiran, seperti itu wawancara. Karena kalau administrasi, prinsipnya itu kan ya sudah, selagi semua persyaratan sudah terkumpulkan, benar, akurat, nggak ada yang dipalsukan, maka oke-oke saja gitu kan. Jadi kalau misal lulus di tahap administrasi ya itu hal biasa karena itu bersifat administrasi sekali. Nah selanjutnya yang paling menegangkan itu wawancara karena yaitu tadi bisa jadi saat wawancara misalnya badan kita lagi nggak fit terus kita kurang bisa perform dengan maksimal maka itu bisa mempertaruhkan hasilnya seperti itu kan. Nah jadi itu yang paling menegangkan buat banyak penerima beasiswa LPDP. Yang harus disiapkan, yang harus diantisipasi adalah karena itu sifatnya spontan dan durasinya ya beda-beda sih tergantung pewawancara, kadang ada yang sampai sekitar 1 jam, kadang ada yang hanya 15 atau 20 menit seperti itu. Maka harus disiapkan segalanya, kita harus siap dengan semua kemungkinan yang ada, termasuk dengan berbagai macam pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pewawancara seperti itu. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak terduga, itu kita harus siapkan, kita harus berpikir jernih, kita harus santai, dan yang pertama, yang paling harus dipikirkan banget itu gimana kita mengolah emosi. Karena kalau kita nggak bisa mengolah emosi, maka ketika wawancara, melihat wawancara yang ada 3, dan mereka itu memang di bidang kita, mereka juga profesor, guru besar, itu bisa jadi kita udah keringat dingin duluan, sulit berpikir, dan akhirnya sulit menjabarkan apa yang sebenarnya tuh ada di otak kita. Dan bisa jadi ide-idenya tuh cemerlang, tapi karena kita nggak bisa mengelola mental kita, nggak bisa mengelola rasa grogi kita, semuanya buyar, seperti itu. Jadi itu yang menurutku penting untuk disiapkan, dan nggak melulu sih tentang substansinya. Jadi memang kita harus menyiapkan nanti apa saja yang ingin kita jabarkan, tapi juga kita harus memperhatikan tadi polanya bagaimana, caranya seperti apa, biar kita tetap terlihat elegan, tetap terlihat baik, dan memang kita bisa mengekspresikan apa yang sudah kita rencanakan sesuai di esai kita. Seperti itu. Wih, cakep banget. Lengkap tuh ya teman-teman semua. Jangan sampai ada pertanyaan tentang tadi lagi. Karena udah lengkap banget Kak Dira tadi jelasin. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi masalah kampus. Akhirnya Kak Dira jatuh hati ke Southampton University. Nah, itu kenapa sih akhirnya milih itu? Terus gimana proses ngedapetinnya? Termasuk LOA ya Kak? LOA yang unconditional itu gimana prosesnya? Sulit nggak gitu? Oke, pertama kenapa menjatuhkan pilihan ke University of Southampton? Jadi waktu itu memang aku punya beberapa opsi kan, nggak cuma opsi kampusnya tapi juga opsi negaranya. Waktu itu aku sempat tertarik juga untuk di Amerika, di Australia, dan di Inggris. Pokoknya yang English speaking countries. Nah setelah itu dari 3 itu aku bikin top priority, dan priorityku adalah yang di Inggris. Di Inggris itu juga aku mendaftar ke beberapa kampus, tapi memang yang paling aku pengen itu Southampton. Jadi aku mempertimbangkan banyak hal, termasuk juga kotanya, letaknya di mana. Pokoknya aku nggak pengen kuliah di London, aku nggak pengen kuliah di kota besar yang terasa banget hiruk pikuknya, kurang tenang buat belajar. Buatku secara personal itu kurang cocok seperti itu. Jadi nggak ada alasan yang lain-lain, pokoknya itu hanya ya aku lebih nyaman aja sih belajar di kota yang tenang. Nah, untuk Southampton sendiri ini memang bukan urban city yang kayak London seperti itu, jadi enak banget buat belajar, dan itu terbukti ketika aku di sana, benar-benar kayak feels like home, jadi nyaman banget, kotanya nggak sibuk banget seperti itu, tapi tetap akses kemana-mana juga mudah, jadi bukan yang kota terpencil terus susah buat kemana-mana, enggak, karena itu sama London juga cuma sekitar 2 jaman seperti itu. Nah, itu masalah lokasinya yang memang aku pertimbangkan banget. Selain itu juga tentunya programnya. Karena memang di Inggris sendiri itu kan jurusan udah spesifik ya, jurusan udah spesifik, dan memang itu beragam banget, seperti itu konsentrasinya banyak banget, dan tentunya aku juga mempertimbangkan mata kuliahnya, kira-kira nanti cocok nggak sama
depannya aku pengen jadi apa kayak gitu. Jadi aku mempertimbangkan hal-hal itu, akhirnya aku mantep pilih University of Southampton. Adapun LOA-nya seperti halnya kampus-kampus lain, jadi selama kita sudah punya IELTS, sudah punya esainya, dan persyaratan-persyaratan lain itu sudah terkumpul, kita bisa mendaftar langsung. Nah, bisa mendaftar secara mandiri, bisa juga melalui agen. Misalnya kita minta bantuan agen seperti IDP misalnya, itu juga bisa. Tapi sebenarnya daftar sendiri juga simple, karena intinya kita isi formulir, submit data, submit dokumen, dan nanti kita tinggal nunggu kabarnya aja seperti itu. Dan alhamdulillah, karena memang persyaratannya juga udah sesuai, jadi aku mendapatkan LOA dari kampus itu. Waktunya itu sekitar beberapa minggu itu, terus LOA-nya keluar. Seperti itu. Wih, cepat berarti ya Kak Dira ya. Karena aku pikir LOA itu serumit itu gitu. Karena kita harus pakai agent atau gimana. Karena saya belum punya pengalaman sekali. Karena kan di AS itu dia sudah didaftarin sama pihak AS gitu. Jadi itu cuma tinggal santai doang. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu cerita LOA ternyata nggak serumit yang kalian bayangkan gitu. Nah, terakhir nih Kak Dira, kita ngebahas tentang sisi lainnya dari beasiswa, yaitu kehidupan kita selama di negara itu. Nah, Kakak pernah nggak sih ngerasain hal-hal yang paling 3 hal deh yang Kakak sebutin, coba 3 hal yang Kakak suka dari Inggris dan Southampton, lalu 3 yang paling nggak Kakak suka dari kota dan negara. Oke, 3 hal yang paling suka dulu. Yang pertama tadi lokasi wilayahnya, jadi memang di situ nyaman banget ya. Artinya kalau misal kayak kita keluar dari tempat tinggal kita, keluar dari rumah, itu kita nggak yang pusing ngeliatin kendaraan, mondar-mandir, karena itu vibe-nya memang terasa beda banget ketika kita ada di London, yang mana kotanya super sibuk. Jadi kayak ya mirip-mirip Jakarta kayak gitu, orang lalu lalang jalan cepet-cepet, mereka pada ngejar waktu, dan itu dilihat kayak aduh kayak gitu. Tapi kalau Southampton tuh enggak, kotanya tenang, nyantai, jadi memang hidup itu terasa lebih woles gitu kalau di Southampton. Seperti itu salah satunya yang aku suka dari Southampton. Selanjutnya yang kedua, hal yang aku suka juga, ini aku bahas secara general Inggris ya. Jadi memang enaknya di Inggris itu dia itu kan unik ya dibanding daerah lain, dalam artian karena itu United Kingdom. Jadi padahal ada 4 negara, tapi itu kayak satu kesatuan dijadikan satu, yaitu United Kingdom. Jadi misalnya kita ada di Inggris, kita mau ke negara lain kayak ke Wales atau ke Scotland, kita nggak perlu visa lagi, dan itu kita udah keluar negeri seperti itu kan. Dan memang itu menurutku menarik banget sih, karena otomatis ketika kita lagi stres atau pas kita lagi pengen refreshing, itu mudah banget buat kita misalnya ke negara lain atau ke Skotlandia, ke Edinburgh gitu. Dan memang dari satu kota ke kota lain itu punya karakter yang beda-beda seperti itu. Punya karakter yang unik gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa Inggris itu salah satu negara yang sudah punya peradaban yang maju. Bahkan sebelum Perang Dunia itu juga udah ibaratnya udah keren, udah kokoh seperti itu. Jadi ketika kita berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, kita itu kayak napak tilas. Kita kayak belajar sejarah, kita juga belajar banyak hal, belajar budayanya, seperti itu. Dan terakhir, yang aku suka lagi dari Inggris adalah bahwa di sana itu kelihatannya mungkin kayak kita bilang United Kingdom, oh berarti mungkin budayanya mirip, itu bahasanya juga mungkin mirip, padahal faktanya bahasanya memang sama, bahasa Inggris, tapi mereka punya berbagai aksen, kayak tiap kota, bahkan di desa yang sebelahan itu aksennya bisa beda, seperti itu. Kayak misalnya nih, waktu itu aku diceritain sama dosenku, jadi dosenku itu nyebut daerah misalnya Hampshire, nah nanti tetangganya itu nyebutnya tuh Hampshire, seperti itu. Padahal tuh satu desa, cuma kayak beda berapa rumah. Nah, itulah uniknya lagi di Inggris. Apalagi bayangin kalau misalnya satu London, yang mana banyak sekali aksen. Dan lagi kalau United Kingdom, yang mana kalau kita dari England terus ke Scotland, itu bisa aja kita nggak paham mereka ngomong apa, padahal sama-sama ngomong bahasa Inggris, kayak gitu. Jadi itu memang challenging, tapi menurutku itu menarik gitu ya. Dan memang buat aku penasaran, makanya itu juga jadi salah satu pertimbanganku kenapa aku milih kuliah di Inggris, seperti itu. Nah, itu Kak, tadi sebelum kita ke yang 3 hal yang Kakak kurang suka, tadi tuh buat teman-teman semua kalau tadi Edinburgh
Edinburgh atau Edinburgh? Ayo buat teman-teman semua, yang bener apa Kak Dira? Yang bener apa? Edinburgh ya? Edinburgh. Sama Middlesbrough atau apa bacanya? Apa? Maaf. Kalau di klub bola ada Middlesbrough. Kalau bacanya apa sebenarnya? Tulisannya BOROUGH. Yes. Iya, bro. Nah, Iya, biasanya cuma bro gitu. bro. Tapi Kak, memang kalau tadi kan aksennya beda, jadi juga bisa iya. beda. Nah, itu bener banget ya. Kalau masalah aksen Kak, di kota mana atau negara mana yang paling susah dengar Scotland ya? Kenapa? Aksen yang paling susah untuk kita mengerti itu apa? Di kota mana? Sebenarnya ini ya, Scotland itu memang susah gitu. Kalau di Britania Rayanya. Jadi kan kalau Britania Raya itu kan hanya terdiri dari 3 negara kan. Nah, itu memang termasuk susah. Tapi kalau kita bandingkan dengan Northern Ireland yang juga merupakan United Kingdom, maka itu lebih susah. Karena bahkan kalau kayak di Northern Ireland itu kita ke daerah tertentu, nanti misal kita ngecek di Gmap, kita udah nggak bisa baca seperti itu. Jadi mereka itu punya bahasa lain selain bahasa Inggris dan tulisannya itu bukan alfabet. Jadi memang susah dibaca. Seperti itu. Seperti halnya di Wales itu juga ada beberapa tempat yang nama daerahnya itu sulit. Dan lagi yang unik lagi, mereka itu kan kalau misal kayak dari Wales, mereka itu bilang bahwa oke, aku bukan British seperti itu. Aku orang Wales, aku bukan British, dan aku punya bahasa sendiri seperti itu. Jadi mereka bahkan bilang, aku nggak tahu sih aku native atau bukan, karena selain bahasa Inggris, aku punya bahasa pertamaku seperti itu. Jadi itulah uniknya. Cakep. Sekarang lanjut ke bagian yang kakak kurang suka dari tempat kakak kemarin sekolah. Oke, jadi 3 hal yang aku kurang suka. Sebenarnya lumayan rumit kalau nyari yang nggak suka, karena mostly aku suka gitu, kayak ya nyaman aja. Jadi yang pertama kalau dibilang yang nggak suka, tentu masalah weather-nya. Jadi cuacanya yang memang itu random banget. Jadi aku suka gitu karena di sana ada 4 musim, tapi memang kadang random banget. Artinya ketika kita cek misalnya di weather forecast, nanti misal bilangnya sunny gitu kan. Ternyata kita udah nggak bawa payung, kita pakai jaket yang nggak terlalu tebel, mendadak hujan kayak gitu, mendadak anginnya kenceng, dan itu nggak bisa diprediksi. Jadi memang di Inggris itu kayak gitu, kayak meskipun ada 4 cuaca, tapi mostly ya dingin, mostly kayak lembab, berangin, kayak gitu. Mau summer pun tetap berangin, kayak gitu. Jadi itu memang challenging banget, karena itu pun ngefek ke mental kita gitu kan. Kayak misal moodnya itu kan berubah, mau kuliah, apalagi kalau pas lagi winter, kan mataharinya cuma bentar doang kan. Jadi kayak jam 9 itu kadang masih yang kayak remang-remang kayak gitu, nah itu ngaruh banget. Nanti biasanya pulang kuliah jam 6, kalau pas summer itu masih terang, giliran winter itu udah gelap, jam 6 tuh udah yang kayak udah isya gitu kan. Nah itu juga ngaruh gitu sih. Jadi itu yang kadang nggak suka. Nah yang kedua yang kadang bikin ini juga ya challenging, itu mereka ngomongnya tuh kadang aksennya susah dimengerti gitu. Jadi ibarat kayak orang Indonesia, kalau misal yang tinggal di daerah Jakarta, Bandung gitu kan aksennya buat kita masih mudah gitu kan ya, kayak aksen umum di Indonesia. Tapi ketika misalnya kita datang ke yang misalnya daerah yang terpencil gitu, misalnya mohon maaf di Maluku yang mereka itu kadang ngomong bahasa Indonesia susah dimengerti kayak gitu. Itu yang terjadi juga di Inggris. Jadi ketika kita ketemu sama orang daerah yang di Inggris, mereka aksennya itu benar-benar aksen kental, aksen daerahnya. Mereka belum pakai RP. Kalau RP itu yang kayak mudah dipahami secara general. Ibaratnya bahasa Indonesia ya aksen Jakarta, aksen kayak kita, aksen Bandung, kayak gituan. Nah itu sih, karena kadang susah banget buat dipahami, apalagi kalau kayak ke toko, penjaga tokonya tuh pakai aksen yang kental, itu kayak kita, sorry, gitu tanya, terus gitu. Nah itu yang kedua. Nah, jadi satu lagi ada apa Kak Dira? Nah, satu lagi nih yang kayaknya gimana ya, bikin mikir juga itu ini ya, tentang
Itu sih biasanya karena kaitannya kita muslim gitu kan, dan sebenarnya ini nggak cuma di Inggris kan, tapi di negara-negara yang mayoritas memang non muslim. Jadi kalau mau sholat gitu kan, kadang kita nyari tempatnya agak susah, nggak kayak yang di Indonesia tuh kayak privilege gitu, mau sholat, mau denger azan sehari 5 kali bisa, tapi kalau di sana kan enggak seperti itu. Tapi kalau untuk sholat di taman bisa kan ya? Bisa, cuma memang ada beberapa taman gitu yang mana dibuat peraturan bahwa itu nggak boleh buat sholat jamaah. Dan memang kayak Oke. kurang nyaman juga sih kalau sholat di taman itu, karena biasanya kan banyak orang-orang pada duduk-duduk, mereka kadang sambil berbecue gitu, terus kita mau sholat tuh kadang ya kurang nyaman aja tempatnya gitu. Lagi sholat tiba-tiba lapar gitu Kak ya? Oke, thank you Kak Dira sharingnya.